Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain drama Korea perkedebukan requestan Balsemers yang berjudul Weak Hero Class 1. Dan karena banyak episode, Nema sama Cak Seto jadiin beberapa part dan linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya permen. Buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo permen. Oke, tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di sebuah pagi yang mendung, di SMA Byeoksan, seorang murid berjalan sendirian menyusuri kesunyian menuju sekolah. Dan dia adalah Si-eun. Nah, Si-eun ini adalah murid yang pinter, tenang, dan gak banyak omong, Jadi, tiap hari yang dia lakukan cuma belajar, dan gak bosan apa belajar mulu. Sampai kemudian, Bu Guru ngumumin kalau Si-eun dapat juara pertama di Olimpiade Matematika, sedangkan Yongbin, ini makhluknya, dia dapat juara 3. Nah, usut punya usut, si kampret Yongbin ini hobi banget buat ngebully murid-murid lain, Dia sama dua antek kampretnya selalu bikin ulah tuh di kelas. Bahkan abis ngebully salah satu murid, lah kok Yongbin masih belum puas dan tiba-tiba aja ngerecokin Si-eun, Sambil berlagak songong, nih kampret pura-pura minta maaf tuh ke Si-eun. Dan karena jawaban dingin dari Si-eun, lah kok si kampret Yongbin malah makin nyolot, Dia masih aja pengen mengintimidasi Si-eun. Dan di saat kedua bola mata mereka sedang saling bertatapan genit, tiba-tiba beberapa kakak kelas mereka masuk sambil teriak-teriak. Sisi kelas panik dong. Dan usut punya usut, mereka lagi pada nyariin salah satu murid yang bernama Suho. Nah, ini penampakannya. Si cecunguk yang hobinya ngejadiin kelas sebagai tempat ngiler. Jadi, para begundal dari klub baseball itu nggak terima karena Suho udah nyakitin ceweknya. Dan tanpa basa-basi, pergedebukan pun terjadi. Namun apesnya, mereka nggak tahu kalau faktanya dulu Suho adalah seorang mantan atlet MMA, Alhasil, mereka pun bonyok tak terkira. 형 이름 말하면 뒤진다. Siapa sangka, begitu gedebukan kelar, lah kok pandangan Si-eun ke Suho udah kayak kucing minta kawin, Dan begitu nyadar kalau pas gelut tadi nggak sengaja ngejatuhin alat tulis Si-eun, Suho pun langsung minta maaf dengan penuh sopan santuy. Lah kok malah dapat ceramah tipis tuh dari Si-eun. 뭐하냐 교실에서. Pas udah nyampe rumah, Si-eun langsung disambut sang bapak dengan penuh kebanggaan karena udah berhasil jadi juara 1 di Olimpiade Matematika, Ngedengar itu, tentu aja Si-eun pun bodo amat dan langsung masuk kamar. Nah, kayaknya obsesinya sama nilai dan belajar rajin itu karena emaknya, Soalnya setiap malam dia pasti belajar sambil nonton video emaknya ngajar. Bahkan di saat mengajar sekalipun, sang emak selalu ngebanggain Si-eun di depan semua murid-muridnya. 저희 아들이 전교 1등이에요, 1등. Besoknya, pas jam olahraga, Si-eun ngobok-ngobok isi tasnya buat nyariin baju olahraga, tapi tetap nggak ketemu. Sampai akhirnya dia sadar, pasti ada yang nyembunyiin. Seketika, pandangan Si-eun langsung tertuju sama Yongbin dan antek-anteknya, Akhirnya, mau nggak mau, Si-eun berlari cuma pakai kaos seadanya. Dan siapa sangka, walaupun Si-eun ini pinter, tapi staminanya itu loh, nggak banget. Berbeda 180 derajat sama Suho yang bener-bener fit. Bahkan dia berhasil lari dengan catatan waktu yang mempesona, 너 체대 한번 가봐라. 충분히 가고 나와. 무슨 올림픽 나갈 것도 아닌데 체대. Nah, pas Suho lagi asik narik napas dalam-dalam sambil nongki, lah kok dia ngeliat Yongbin sama kacung-kacungnya lagi ngeledekin Si-eun, Alhasil, 야, 잘 참았어. 가져와. Ternyata mereka masih belum kapok, Di ruang ganti, mereka masih lanjut aja tuh ngeledekin Si-eun.
Namun siapa sangka si En mendadak udah berdiri tepat di hadapan mereka. Ngerasa harkat dan martabatnya diinjak-injak, si En langsung ngasih peringatan ke Yongbin agar berhenti ngeganggu dia lagi. Tapi ya emang dasar begundal kampret, si Yongbin tetap aja nyolot men. Dan begitu si En mau cabut, 이 새끼 무게만 존나 잡시 족도 아니라니까. 그렇지 마. 너면 뒤진다. untung aja gak lama Pak Guru nongol. Seketika Yongbin langsung ngancam si En buat tutup mulut. Sampai akhirnya kejadian itu pun luput dari tindak sekolah men. 네, 장난 마세요. 한 번만 더 그래봐. Malamnya pas di rumah, pintu rumah si En tiba-tiba ada yang ngetuk men. Katanya sih mau nganter paket. Pas dibuka, ternyata kurir itu adalah Suhu men. Udah gitu salah alamat lagi. Tapi emang dasarnya si kampret Suhu ini punya tabiat yang berantakan. Dia malah nyelonong masuk sekalian mau minta air. Ya walaupun risih, si En masih ngambilin. Dan dari sinilah percikan-percikan cinta mulai muncul. Lah, enggak men. Ngaco nih skripnya. 공부 열심히 하고. 내일 보자. 고맙다 야. 내가 내일 생수 3통 사줄게. Besoknya, kelas kedatangan siswa baru dengan tampilan lemah lembut bernama Bumsuk men. Nah, ngelihat ada mangsa baru, Yongbin mulai melakukan aksinya. Dia mulai menginterogasi Bumsuk yang ngaku pindahan dari sekolah yang sama dengan teman Yongbin yang bernama Jiwon. Tapi karena Bumsuk bilang kalau nggak kenal sama Jiwon, Yongbin seketika ngerasa ada yang janggal. Oleh karena itu, dia pun berniat ngejadiin Bumsuk sebagai mainan barunya men. Namun semua itu belum sempat terjadi karena si En tiba-tiba nongol terus ngusir Yongbin dari bangkunya. Sempet mau ada geger geden tuh men. Sampai kemudian 미친 새끼가 진짜. 늘 이렇게 요새 수다를 떨어. 형 잠도 못 자게. 응? karena saking dendamnya sama si En, bahkan pas lagi asik-asik di warung remang-remang pun Yongbin masih aja ngebahas cara buat bikin si En ini kena mental. Sampai terbesitlah sebuah ide jahat di kepalanya. Dan gak lama, sepupu Yongbin yang bernama Jonsuk nongol sambil ngelempar jamu jahat berjenis fentanyl ke Yongbin. Nah, pas yang lain lagi asik ngefly, Yongbin justru konsultasi ke Jonsuk soal efek fentanyl jika dioleskan ke kulit. Walaupun sempat ngasih info ke Yongbin soal efek fentanyl, sebelum cabut, sepupunya itu masih ngewanti-wanti agar gak ngelakuin hal yang di luar batas. Namun dari sinilah awal dari bencana men. 영빈아. 응? 적당히 놔둬. 아니, 그냥 궁금해서. 가. Besoknya, Yongbin memulai rencananya men. Pertama-tama, dia nyamperin Bumsuk. Soalnya, Yongbin udah tahu rahasia kemindahan Bumsuk ke sekolah itu adalah karena sering dibully di sekolah lamanya, termasuk oleh Jiwon. Akhirnya, Yongbin ngancam Bumsuk kalau rahasianya nggak pengen bocor, dia harus nurutin semua permintaannya. 내 부탁 좀 들어줘라. Oke, ujian pun dimulai. Yongbin mulai ngasih kode nih ke Bumsuk. Dan abis menguatkan tekad, Bumsuk pun langsung melancarkan aksinya. Nah, si En jelas aja ngerasa keganggu dong. Ngeliat itu, Bumsuk nyoba ngeles kalau tadi ada biawak yang nempel di leher si En. Dan karena Bu Guru udah teriak-teriak, si En akhirnya ngelupain kejadian barusan. Tapi, gak lama sejak ujian berlangsung, pandangan si En mulai mengalami kengebluran men. Awalnya sih, dia tetap berusaha ngelanjutin ujiannya. Tapi, karena makin lama makin puyeng dan ngantuk, si En akhirnya cabut ke toilet dan terjadilah pergulatan tunggal di sana. Nah, pas udah balik ke kelas, si En mulai menyadari kalau ada sesuatu yang menempel di lehernya.
Dan begitu tahu kalau itu adalah fentanil, tanpa ragu, dia pun mulai menampar dirinya sendiri berulang kali agar dia bisa tetap sadar, men. Ngelihat itu, tentu aja satu kelas dibikin keheranan dong. Bahkan pas Bu Guru bertanya pun, si Ir masih aja nggak mau berhenti, men. Singkat cerita, ujian pun kelar. Kali ini, semua murid lagi ngoreksi jawaban masing-masing dari ujian tadi, termasuk si En, men. Namun, hal yang lebih tak terduga terjadi. Saat itu, si En sangat terpukul gara-gara ngelihat kalau jawabannya ada yang salah, men. Lalu tanpa sadar, dia nunjukin emosinya dengan ngegebrak meja, terus langsung menatap tajam ke arah Bumsuk. Dan karena tahu kalau dalang dibalik semua ini adalah Yongbin, si En pun seketika bertindak, men. 내가 부탁했잖아. 그만하라고. 뭐냐? 선은 넘지 마시고, 응? 적당히 하셔야지. Namun bukannya berhenti, ngelihat ekspresi si kampret Suho yang ngeselin, si ini yang udah dikuasai oleh rasa amarah pun makin meledak, men. 너 그러다 진짜 한 대 맞는다. 그러니까 그만하라 할 때, 씨. Nah, ngelihat Bu Guru datang, seketika Suho langsung masang wajah polosnya sambil bilang kalau dia cuma berusaha ngelerai teman-temannya yang lagi berantem. Dia dengan sopan minta maaf ke Bu Guru, sedangkan si En cuma bisa linglung, men. Malamnya pas di rumah sakit, emaknya Yongbin ngamuk-ngamuk tuh ke si En. Dan karena nggak terima dipojokkan, si En pun langsung ngejungkir balikin isi tas punya Yongbin di depan mata semua orang. Dan faktanya, di dalam tas Yongbin emang ada sekotak jamu berjenis fentanil, men. Seketika, emak Yongbin langsung lemes tuh. Akhirnya, Bu Guru ngobrol berdua nih sama emaknya Yongbin. Bu Guru bilang kalau ngadu ke komite kekerasan sekolah bukanlah solusi yang tepat. Jadi, Bu Guru nyaranin emaknya Yongbin buat mindahin anaknya itu ke sekolah lain. Besok paginya, dua kampret anak buah Yongbin yang gak terima nantangin si En sepulang sekolah nih ceritanya. Namun siapa sangka, si En yang udah muak dengan ekspresi datarnya malah ngajak dua begundal ini saat itu juga. Alhasil, seisi kelas langsung merinding nih, men. Nah, pas dua begundal ini udah masuk ke dalam toilet, si En langsung berjalan pelan buat ngunci pintu. Dan dari sinilah permainan psikologi si En beraksi. 먹이를 준다. 개가 침을 흘린다. 그만하자. 부탁이다. Luar biasa. Kecil sih, tapi pedes. 나랑 친해? Di sisi lain, Yongbin ngadu tuh ke Jonsuk. Dia minta bantuan ke sepupunya ini buat ngebalasin dendamnya ke si En. Bahkan si bedebah Yongbin ini berani bayar mahal ke Jonsuk demi ngehabisin si En, men. 우리 반을 여보, 도와주세요, 형. 도와주세요. 도와주세요. 형. Malamnya, sepulang dari les, si ini yang lagi di dalam bis tiba-tiba dipanggil tuh sama Suho. Untuk pertama kalinya, si En akhirnya bisa ngucapin permintaan maaf nih, men, ke sesama manusia. Jadi, si En minta maaf ke Suho atas kejadian di sekolah kemarin. Ngedengar itu, Suho sih tetap asik.
Tapi dia minta ditraktir makan siang di sekolah sebagai kompensasinya. Dan ternyata Suho ini seorang pekerja keras, men. Jadi sepulang sekolah dia kerja part-time nganterin makanan dan juga jadi pelayan di restoran neneknya. Nah, karena kerja part-time yang sampai larut malam itulah Suho ngejadiin sekolah sebagai apartemennya. Bahkan mandi dan tidur pun juga di sekolah. Di pagi ini gak kayak biasanya, men. Si In kali ini masuk kelas tanpa ngeganggu molornya si raja tidur. Bahkan di saat jam makan siang, dia juga ngebangunin Suho buat ngajak makan siang bareng. 점심시간 안 먹어. Awalnya sih Suho sempet linglung gak percaya gitu. Tapi karena ini soal makan gratis, Suho pun akhirnya melap semua makanan itu dengan segenap jiwa dan raga. Ngelihat kedekatan di antara mereka berdua, murid-murid lain pun ngerasa nggak percaya, men. 그러니까 그거 덮으려고 그냥 넘어가는 거라니까. 안 써. MMA 존나 고수래. Sepulang sekolah, Bumsuk nyamperin si En buat minta maaf karena kemarin udah nempelin koyok narkoboy ke leher si En. Ya, emang dasarnya punya tabiat acuh tak acuh, si En malah ngerasa risih tuh sama Bumsuk, terus nyuruh agar nggak ngeganggu dia lagi. 네 사과 받아줄 생각도 없고 너 나한테 잘 보일 필요 없어. Pas baru aja keluar gerbang sekolah, lah kok si En udah dicegat tuh sama Yongbin dan gerombolannya, terus diajak ke suatu tempat. Bumsuk yang ngeliat hal itu langsung kepikiran buat ngelaporin ke Suho. Dan alhamdulillahnya, lah kok Suho bodo amat, men. Soalnya dia nggak pengen ikut campur masalah orang lain, apalagi dia juga harus kerja part-time. Tapi karena Bumsuk ini nawarin bayaran 2 kali lipat dari kerja part-time-nya demi nolong si En, Suho pun langsung maju dengan gagah berani. Di sisi lain, si En udah dikerubungin Yongbin dan komplotannya nih, men. Di situ, si En mulai membaca situasi sekitar. Dan dengan perhitungan rumus Pitagoras serta hukum kekekalan energi, dia pun memulai aksinya. 야, 나와봐. Pas si En lagi dikeroyok sama Yongbin dan komplotannya, tiba-tiba pahlawan ketiduran pun menunjukkan kebolehannya. Sementara Suho lagi sibuk ngeladenin Jonsuk, lah kok Yongbin ngajak anak buahnya buat ngehabisin si En, men. Karena masih sangat dendam, Yongbin pun ngambil botol buat serangan finishingnya ke si En. Dan dengan kemunculan Bumsuk inilah, pergelutan yang gak masuk akal itu pun berakhir dengan bahagia. Tapi ngenes bagi Yongbin. 와, 한 건 했네. 나 같으면 쪽팔려서 뒤질 것 같은데. 오늘은 이만하자. 야, 길수한테 전화 왔어. Nah, karena ada jadwal les, si En berniat mau berangkat dong. Lah kok Suho malah ngajak makan-makan bareng tuh buat ngerayain kedekatan mereka bertiga. Dan bisa dipastikan, si En sama Bumsuk ternyata diberalat tuh sama Suho. Mereka berdua malah disuruh bantu-bantu kerjanya yang udah terbengkalai gara-gara nulungin si En tadi. Namun dari sinilah, si En akhirnya mulai respect tuh sama Suho yang di mata dia adalah seorang pria mandiri dan pekerja keras. Lalu, pas Bumsuk sama si En lagi nungguin Suho ngelarin kerjaannya, Bumsuk sekali lagi ngucapin permintaan maafnya tuh ke si En. Dia terpaksa ngelakuin itu karena takut sama ancaman Yongbin. Namun kali ini, si En mulai bisa nerima permintaan maaf Bumsuk, men. Dan mereka bertiga pun berbahagia. 형 말 들어서 손해본 사람 본 적이 없다? Sesampainya di rumah masing-masing, Bumsuk terpesona tuh pas ngeliat foto-foto Suho di akun IG-nya. Suho yang lagi nyantai tiba-tiba dapat panggilan nganterin paket. Sedangkan si En masih aja rajin belajar di kamarnya, tapi dalam mimpi. Sedangkan di tempat lain,
누군데? Bersambung. Emang sih orang pendiam kalau udah meledak, wah berbahaya. Ya udahlah ya, tungguin part selanjutnya ya permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.